Apalagi sejak ondel-ondel dijadikan ikon kita ya. Nah itu kan makin dia harus diubah menjadi apa ya, tampilannya lebih menarik, yang lebih manusiawi. Ya itu dia kan. Karena dia sebagai souvenir mewakili kota Jakarta, misalnya seperti itu. Padahal sebenarnya kenapa tuh zaman dulu dia serem banget? Nah, jadi memang kalau tadi dibilang apakah ada perubahan-perubahannya sehubungan dengan tatanan sosial budaya masyarakat Betawi, jelas sih. Karena dulu itu ketika dia masih ada di pinggir, dan yang di tengah itu kan budaya Betawi tengah itu kan kebanyakan kaum agama ya, kiai-kiai lah gitu ya. Nah itu ketika dulu si ondel-ondel mau dijadiin ikon itu terjadi perseruan tuh. Jadi gini, sebenarnya ondel-ondel tuh dari dulu kan memang dia dalam tanda kutip emang ngamen. Dia kerja, kan betul. Dia kerja, dia ya mengeluarkan ininya lah barangkali ya, aura-aura baiknya supaya aman di sekelilingnya. Terus habis itu kan dia dibayar. Hai Sobat Budaya, apa kabar? Senang sekali saya Moni Kusnaidi kembali bertemu dengan Sobat Budaya di podcast budaya dari Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol seru tentang segala hal yang ada di Jakarta, khususnya mengenai seni dan budaya. Dan podcast budaya ini juga nanti akan ditayangkan di YouTube, jadi jangan lupa untuk di-share, subscribe, dan juga di-follow gitu ya. Nah, masih dari studio podcast budaya di Dinas Kebudayaan, saya hari ini, episode kali ini mengenakan baju dari Melukmel. Ini kombinasi dari kain baduy, tapi ada aksesoris ondel-ondelnya. Karena hari ini kita akan bicara sama satu orang nih, kenapa tiba-tiba punya cinta banget bikin buku tentang ondel-ondel. Ini kita akan membahas buku ondel-ondel Aku Padamu katanya. Menceritakan perjalanan ondel-ondel dari masa ke masa, menggali sejarah dan makna dari ondel-ondel itu sendiri. Penulisnya adalah Ibu Mita Perubasari Wahidiat yang melakukan riset mendalam tentang ondel-ondel dari tahun 70 sampai awal 2000. Nah, kita ngobrol sama Bu Mita ya. Halo Bu. Halo. Terima kasih. Terima kasih sudah mengundang saya. Terima kasih udah mau datang di podcast budaya. Segala hal mengenai Jakarta, tidak hanya budaya yang kita makan, kita kenakan, tapi juga salah satunya si ikon budaya Jakarta ini nih, si ondel-ondel. Jadi Bu Mita, sebelum kita ngobrol soal bukunya, aku dengar Bu Mita ini adalah dosen. Iya. Jadi kebetulan memang profesi saya dosen. Saya dosen di DKV, di Desain Grafis Komunikasi Visual, di BINUS. Itu udah lama ya, dari tahun 1999 gitu, udah lama. Nah, terus kok tiba-tiba melahirkan buku ini gitu? Jadi sebenarnya perjalanan buku ondel-ondel ini panjang banget Mbak, karena ini hasil dari penelitian panjang saya waktu saya disertasi ya. Jadi waktu studi lanjut S3. Jadi kenapa milihnya ondel-ondel? Kenapa tuh milihnya ondel-ondel? Saya tuh dibesarkan dari keluarga Betawi. Tapi emang ibu ada turunan dari Betawi? Betawi, jadi Betawi Sunda. Iya. Ya. Nah, jadi sebenarnya ondel-ondel itu bukan hal baru buat saya gitu ya, karena saya kecil dulu di daerah Pramuka ya, jadi emang Salemba gitu banyak banyak banget. Nah itu jadi saya tahu itu, terus tahu dari kecil hingga sekarang itu banyak perubahannya. Jadi perubahannya maksudnya perubahan tampilan. Mungkin kalau bentuk sama ya, bentuk dari tahun ke tahun sama, teman tampilannya itu yang berubah, makin hari makin cantik ya. Makin hari makin cantik. Dulu ondel-ondel tuh kan karena simbolnya. Nah, nanti kita tanya sama Mbak Mita ya. Kenapa sih ondel-ondel dulu tuh begitu ngeri gitu? Nanti masih diceritain. Lalu ya, jadi setelah selesai lalu
sayang ya kalau dari hasil panjang penelitian itu terus tidak diapa-apakan gitu ya barangkali. Terus dan teman-teman juga udah pada bilang ayo ditulis gitu. Akhirnya tahun 2022 ya baru buku ini lahirlah si buku ondel-ondel ini dari keseharian zaman kecil yang sudah sering melihat ondel-ondel yang semakin kesini semakin berubah. Betul. Mungkin juga bergeser dari maknanya fungsinya, gitu ya, fungsinya banyak itu yang dituliskan seperti itu. Lahirlah si ondel-ondel padamu. Ini katanya dari tahun 70 sampai 2000 nulis apa aja? 1970 sampai 2000 itu perubahannya yang dibicarakan di dalam buku ini. Jadi ternyata ondel-ondel itu ya dari hasil penelitian itu mengalami banyak perubahan aksesoris ya, yang kalau saya sebut tuh unsur-unsur kostum kalau di dalam buku ini gitu ya. Jadi tampilan ondel-ondel itu kan secara keseluruhannya dia sama ya, tinggi, besar, kokoh ya. Secara umum kita dari tahun ke tahun tuh sama, tapi yang berubah adalah penampilannya. Jadi yang dulu terlihat menakutkan gitu ya, tapi makin hari apalagi sejak ondel-ondel dijadikan ikon kita ya. Nah itu kan makin dia harus diubah menjadi tampilannya lebih menarik, yang lebih manusiawi. Ya itu dia kan. Karena dia sebagai souvenir mewakili kota Jakarta, misalnya seperti itu. Padahal sebenarnya kenapa tuh zaman dulu dia serem banget? Nah ceritanya dari hasil penelitian yang saya dapat ya sepanjang penelitian itu. Jadi ondel-ondel itu dulu kan namanya barongan ya. Nah itu dulu pada masih zaman kolonial Belanda lah ya gitu. Itu ada wabah penyakit gitu ya. Wabah penyakit cacar dan itu banyak sekali yang meninggal pada saat itu. Nah pada masa itu masyarakat Betawi saat itu masih percaya animisme dinamisme ya. Mungkin udah ada agama, cuman kan kepercayaan kita tuh masih suka ada yang bukan boneka bentuknya, tapi benda besar itu bisa mengalahkan, bisa dijadikan sebagai tolak bala gitu ya. Maka mungkin pada saat itu ada kebutuhan yang mendesak di mana banyak orang-orang mati karena sakit. Jadi dibentuklah boneka besar gitu ya yang bentuknya menyeramkan, yang difungsikan untuk melawan roh-roh jahat pada saat itu. Itu fungsinya fungsi awal. Makanya barangkali ya karena waktu itu kan nggak ada yang bisa waktu saya penelitian saya tuh nggak ada yang bisa menjawabkan dengan pasti ya zaman dulu kayak apa gitu. Tapi barangkali itulah cikal bakal ondel-ondel yang sekarang kita sering. Ya sebenarnya si boneka besar yang disimbolkan sebagai penolak bala ini juga tidak hanya di Betawi, di Bali juga ada ogoh-ogoh. Iya, tapi beda fungsi. Iya, beda fungsi ya, bukan sebagai pengusir juga. Bukan. Oh, oke. Tapi kalau ondel-ondel sendiri emang difungsikan itu. Ya, jadi diharapkan dengan boneka besar betul, itu mengusirlah si penyakit itu. Jadi dia sebenarnya makhluk besar yang baik ya. Oh, dia makhluk besar fungsinya, yang baik, tapi makanya tetap serem. Betul, karena kan karena lawannya juga seram. Jadi serem dilawan gitu. Serem. Ya. Nah dulunya tuh kenapa makanya si ondel, makanya juga ada juga ya anak-anak pada takut sama ondel-ondel juga. Zaman tuh ngeliatnya serem kali ya. Kalau sekarang mau ondel-ondel, iya dong ondel-ondelnya udah lucu banget ya. Nih. Pakai masker lagi nih ondel-ondel ini. Ada maskernya. Gitu. Nah jadi itu yang salah satu perubahan-perubahan yang ditulis di situ. Ya, termasuk juga untuk urusan kostum. Semua unsur kostum. Jadi kalau kita lihat sebenarnya yang saya bicarakan di sini unsur-unsur kostum itu mulai dari ujung kepala kembang kelapa sampai ke ujung kaki gitu ya. Jadi artinya kalau kita lihat perubahan yang paling jelas itu dulu kan si kembang kelapanya itu dari bunga kembang kelapa beneran ya. Bentuknya dari asli gitu. Asli kembang kelapa beneran. Terus kadang-kadang dicampur sama bunga kemuning karena bunga kemuning kan wangi ya. Jadi di dalam itulah simbol tolak balanya sebenarnya ada di itunya. Ada di kembang kelapanya. Nah, lalu kan barangkali dengan perubahan-perubahan dan tuntutan zaman dan punya kepentingan, maka sekarang berubah jadi kertas ya. Berubah jadi kertas terus yang dihias warna-warni lah gitu. Terus ada lagi dulu juga kan
topengnya ya, topeng ondel-ondel itu kan zaman dulu waktu barongan kita tahu lah ya bentuknya serem gitu ya, dengan giginya, dengan ada gigi panjang, terus matanya bulat melotot gitu ya, kupingnya besar gitu. Sekarang makin kesini kan ondel-ondel lakinya juga penuh dengan senyum ya. Walaupun matanya masih besar, cuman udah bentuk mata manusia lah gitu. Iya, jadi tadi yang dimanusiakan. Betul. Apalagi makin kesini. Pernah lihat kan ondel-ondel ada langsung pipit, pakai bulu mata. Oh ya ampun. Iya, terus pakai lipstik merah, lucu sih sebenarnya. Iya, itu perubahan-perubahan itu ya. Yang mungkin perlu dituliskan supaya kita juga paham aslinya awalnya tuh seperti apa sih si ondel-ondel itu, fungsinya kenapa dia seperti itu. Kita malah nggak tahu bahwa sebenarnya si yang namanya hiasan kepala kembang kelapa itu awalnya si kembang kelapa beneran yang ditusukkan gitu. Iya, betul. Oke. Nah, terus apakah dengan di sini di buku ini juga diceritakan bahwa dengan simbol yang tadinya untuk mengusir hal-hal buruk, penyakit, kemudian berubah fungsikah gitu di sini ditulis? Ada beberapa yang memang yang saya dapat. Contohnya kayak tadi ya, kayak si kembang kelapanya dulu sebagai penolak bala. Dulu itu kembang kelapa itu kalau ondel-ondel, kalau barongan habis ngarak itu biasanya dicabutin, ya, dan ditaruh depan pintu. Zaman dulu begitu. Cuman kalau sekarang kan enggak ya, jarang ada yang ngambil. Mungkin selain tinggi juga orang udah males ngambil. Sebenarnya sobat budaya tahu nggak sih sebenarnya si ondel itu ngarak itu ngapain, terus kenapa dicabutin? Coba ceritain dulu deh Bu. Jadi sebenarnya dulu tuh ketika dia simbol sebagai pengusir itu apa yang dilakukan dia ngarak dari rumah ke rumah apa gimana? Ya, coba diceritakan biar kita pada tahu nih. Jadi kalau zaman dulu banget itu termasuk yang saya alami, tapi waktu itu yang saya alami waktu kecil ondel-ondelnya udah agak kemanusiaan ya, tapi walaupun masih agak-agak serem gitu loh. Jadi ondel-ondel itu memang diarak tuh artinya dia disewa ya, dibayar. Jadi ada ininya, ada orang yang mimpin di depannya yang ngasih dia jalan. Kan ondel-ondel itu kalau dicoba kita ada di dalam itu sulit banget ngejalaninnya. Selain panas gitu ya, gelap gitu kan. Terus kita kan lubang yang kita bisa lihat cuma yang di dada ya. Nah itu kan cuma satu arah gitu. Sebenarnya kita nggak bisa lihat kiri kanan. Jadi dia sebenarnya perlu teman yang di depan supaya mengatur jalan orang-orang supaya nggak bikin dia susah jalan lah gitu ya. Nah dulu itu ondel-ondel itu termasuk yang ngarak ke misalnya jadi ini gedung mau ada pembukaan baru gitu ya, terus dia di situ sebagai penolak balanya, jadi supaya ininya bagus. Kalau mau lihat fotonya yang asli itu ada di Museum Mandiri, dia di bagian belakang dia punya tuh foto ondel-ondel, bentuknya masih seperti barongan. Dia tuh lagi di kiri kanan itu kayaknya sih sedang pemasangan batu pertama Bank Mandiri. Jadi ada simbol-simbol upacara gitu, dia harus hadir tuh. Jadi kayak ritual-ritual. Jadi dia sebenarnya ngamen, dalam arti dia jalan ke tempat-tempat gitu ya, kayak gitu. Jadi dia ada tugas ya. Ada tugasnya seperti itu. Dan diiringi lagu-lagu. Dan memang tapi kan dulu lagu-lagunya lagu-lagu sayur, lagu-lagu. Iya itu ya, zaman dulu saya nggak tahu, cuman waktu saya masih kecil itu saya udah denger tuh lagu-lagu khas Betawi ya. Kalau zaman dulu sih. Iya tentu saja pakai lagu-lagu Betawi ya. Oke, tadi tuh udah kita bicara soal riasan, fungsi yang berubah dari yang tadinya mengusir jadi sekarang welcome sebagai ikon Jakarta. Baju juga tadi ya sudah sempat dibahas. Ini yang mau bertanya juga tentang berhubungan dengan ini nggak tatanan budaya sosialnya, artinya
Kalau gitu dulu kan mungkin kita kenalnya kelas bawah aja gitu, apa gimana sih? Coba boleh diceritain nggak Bu Mita? Jadi kalau ondel-ondel itu kan zaman dulunya awalnya adalah memang kebudayaan Betawi pinggir ya. Kalau dulu kan kita tahu, kalau saya tahunya tuh kalau dari sejarahnya di masyarakat Betawi kan ada masyarakat Betawi tengah, pinggir gitu-gitu ya. Nah dulu tuh Ini berdasarkan tempat tinggal kan ya, kayak gimana sih? Iya betul, Iya, betul. oke. Jadi kalau Jakarta Pusat tuh Betawi Tengah, Oh tengah, terus Jakarta yang makin ke sana makin pinggir. itu Ya. pinggir. Jadi kalau misalnya Depok, Tangerang itu pinggir. yes. Oke. Nah ini si ondel-ondel nih Kebudayaan Betawi pinggir. pinggir. Nah, jadi sebenarnya banyak kesenian Betawi kuno itu yang asal muasalnya dari Betawi pinggir gitu ya. Jadi memang kalau tadi dibilang apakah ada perubahan-perubahannya sehubungan dengan tatanan sosial budaya masyarakat Betawi, jelas sih. Karena dulu itu ketika dia masih ada di pinggir, dan yang di tengah itu kan budaya Betawi tengah itu kan kebanyakan kaum agama ya, kiai-kiai lah gitu ya. Nah itu ketika dulu si ondel-ondel mau dijadiin ikon, itu terjadi perseruan tuh. Nggak setuju karena kebudayaan Betawi pinggir itu kalau menurut orang-orang yang di Betawi tengah itu syarat dengan hal-hal yang berlawanan dengan agama Islam. Oh iya, tadi kan seperti bilang ada animismenya. Ya, gitu, salah satunya itu gitu ya. Terus kan kalau kebudayaan pinggir tuh dekat dengan judi gitu ya. Ya kan masyarakat Betawi kan zaman dulu ada budaya-budaya judi dari ini Cina lah ya, terus Cina. Betul, terus belum lagi ada pelacuran dan lain-lainnya gitu ya. Jadi dianggapnya kalau dari Betawi pinggir itu kurang sesuai lah ya dengan ajaran agama. Ya. Gitu. Makanya kemudian dibikinlah ondel-ondel itu terlihat lebih manusiawi, ritual-ritualnya dibuang gitu ya. Dulu ada pengasapan, jadi ondel-ondel itu diasap, jadi dikasih sesajen ya. Kalau dulu mungkin untuk menimbulkan spirit ini ya, supaya ondel-ondel kalau jalan tuh benar membawa aura menjaga gitu ya. Kalau zaman dulu, kalau sekarang kan nggak ada ritual-ritual. Iya betul. Jadi beneran waktu dijadikan simbol pun memang mereka ada ritualnya yang memberikan energi itu gitu ya. Betul. Jadi nggak cuma sekedar boneka ditaruh aja enggak. Jadi memang ada kan budaya Indonesia banyak yang juga ya yang ada ritual. Dan itulah. Jadi ondel-ondel itu berupa salah satu budaya khas Betawi yang dulu ada ritual. Mungkin ketika dia harus menjadi ikon, dia harus seperti manusia, dia harus membuang semua atribut yang tidak selaras dengan agama. Ya itulah. Makanya itu ondel-ondel akhirnya berpenampilan menjadi manusia ya, seperti manusia. Ya. Makin lama makin cantik. Mungkin barangkali ada konsep atau ide seperti None dan Abang Jakarta gitu ya. Jadi mencerminkan manusia Betawi itu yang seperti ini loh, yang baik, yang beradab, yang gitu. Oh gitu, seru ya Sobat Budaya. Kadang-kadang kita cuma lihat dia ada di depan mall aja gitu, sama di kantor-kantor pemerintahan. Tapi ternyata banyak sejarah dan cerita ini, makanya tak kenal maka tak sayang. Sayang maka tak kenal maka tak sayang. Kayak gitu deh. Nah itu yang jadi di sini Bu Mita udah jelasin segala perubahannya, perjalanannya, dan mungkin ini jadi membuka mata kita juga tentang sosok keberadaan si ondel-ondel ini juga sudah mulai berubah menjadi lucu-lucu begini ya. Padahal dulu dia lebih seram dan dia punya fungsi-fungsi seperti itu. Nah, kemarin itu sempat ini deh Bu, pernah ada kayak apa ya, istilahnya kekhawatiran kah bahwa kok ondel-ondel yang sebegitu ini dijadikan buat ngamen gitu. Iya, pandangan tentang ngamen ya. Iya, jadi dulu nggak ada, kan tadi Bu sempat bilang kan musik-musiknya musik Betawi, ada iringannya. Kemudian sekarang kok jadi bukan sekarang ya, waktu itu dijadikan alat ngamen dengan musik yang didorong itu loh Bu. Iya. Pakai tape kadang-kadang lagu dangdutnya juga gitu. Nah, apakah ini juga menjadi salah satu concern di dalam Bu ini? Sebenarnya dalam itu tidak menjadi concern saya, karena saya tidak
tidak menyoroti soal itu. Betul. Iya. Jadi gini, sebenarnya ondel-ondel itu dari dulu kan memang dia dalam tanda kutip emang ngamen. Dia Orang kerja. keliling kan Betul, dia kerja. Hmm. Dia ya mengeluarkan ininya lah barangkali ya aura-aura baiknya supaya aman di sekelilingnya. Terus habis itu kan dia dibayar habis itu ya. Cuman barangkali yang membedakannya pada hari ini ondel-ondel sendiri yang nenteng itunya ya. Iya, kan? maksudnya situasinya jadi berubah juga. Iya, nah itu yang membuat terus orang-orang menjadi berpandangan negatif ya. Padahal kan sebenarnya dia ikon kota Jakarta gitu ya, sayang banget. Itu yang mungkin dikhawatirkan ya, bahwa dia ngamen sih dari dulu sebenarnya fitrahnya dia keliling dan dibayar. Namun waktu itu kan ada ritualnya, ada musik yang masih membawa si budayanya. Sekarang karena sudah degradasi jadi malah tidak sesuai dengan yang dicitrakan gitu kira-kira mungkin ya. Oh iya, oke. Jadi sebenarnya kalau ngamen beneran ngamen gitu ya. Iya. Nah, terus Ibu dalam buku ini apakah juga bicara soal eksistensinya si ondel-ondel sekarang? Karena kan gini ya, kayak tadi ini aku bilang nih, aku sekarang masih ondel-ondel udah jadi kalung, jadi aksesoris, ada jadi pajangan, bentuknya juga udah mulai macam-macam. Ini bahkan ada keluarga ondel-ondelnya, ada bapaknya, ibunya, ada anak-anaknya. Seperti lagunya ya. Gitu ya. Ada anaknya gitu ya. Nah, ini apakah Ibu juga ini ada. Jadi memang salah satu untuk menjaga eksistensinya sih sebenarnya udah sebenarnya sekarang nih udah apa ya, sudah diberi keinian yang cukup banyak ya. Artinya kayak aksesoris ya, udah mulai banyak aksesoris ondel-ondel, terus kain-kain dengan motif ondel-ondel gitu ya. Cuman barangkali kalau bentuknya aksesoris atau bentuknya yang ada di fashion lah, itu saya melihatnya sih itu udah sudah baik lah, dalam arti memang mereka diinikan sepasang ya. Memang jumlahnya sepasang gitu ya, ada laki dan perempuan. Sebenarnya yang mengkhawatirkan tuh yang di jalan. Eksistensinya sebenarnya mengkhawatirkan di jalan. Iya, dia sendirian terus tanpa ada musiknya gitu ya. Kan harusnya dia ada ininya kan ya, ada satu timnya lah, satu tim besarnya gitu loh. Nah itu barangkali mungkin ya, kalau saya sih ngeliatnya mungkin ada unsur-unsur yang tantangannya gitu ya. Itulah tantangan kita sebenarnya. Tantangan untuk menjaga eksistensi ondel-ondel dalam fitrahnya dia yang sebenarnya gitu ya, misalnya gitu kira-kira gitu ya Bu ya. Oke. Tapi emang sebenarnya si ondel-ondel emang harus sepasang? Harus. Oh emang harus sepasang karena dia seperti ngebalance ya, laki perempuan, terus baik buruk gitu ya, baik dan buruk. Jadi nggak bisa tuh di jalan sendirian. Harusnya nggak boleh. Jomblo dong dia. Oke. Tapi sebenarnya si ondel-ondel ini ada berapa bentuknya sih Bu? Emang beneran ada bapak ibunya, ada anaknya gitu? Maksudnya apakah bentuk tuh maksudnya berbeda? Jadi kan bentuk tadi sama semua. Iya, besar gitu. Betul. Sebenarnya kalau dalam penelitian saya itu, dalam buku ini juga ya, kalau bentuk ondel-ondel itu cuma satu. Ya, dari zaman dulu bentuknya sama. Cuman dalam ininya kan saya melihatnya kan perubahan yang ada dalam unsur-unsur kostumnya. Nah, itu yang saya lihat adalah perubahan unsur kostumnya, dan yang kemudian saya sebut sebagai model sebenarnya. Jadi dia ada model A, model B, model C gitu ya. Jadi ketika dia dijadiin ikon karena dia harus berbentuk dari bentuk seram ke yang penampilan seram ke penampilan yang manusia, saya sebutnya model personifikasi. Jadi dia dipersonkan ya, dimanusiakan gitu loh. Terus ada masanya ternyata ondel-ondel itu mengalami perubahan karena ada faktor peristiwa di Jakarta tahun 80-an ya, waktu Tanjung Priok. Nah itu kan ada pendekatan dari ini berdasarkan penelitian saya, ada waktu itu peristiwa Tanjung Priok yang ada banyak kiai-kiai yang waktu itu sih ditembakin. Ada peristiwa Tanjung Priok yang waktu itu dibilang sih termasuk peristiwa berdarah lah gitu ya. Nah itu kan untuk menjaga supaya tidak terjadi konflik lebih dalam, lebih banyak, lebih lama, akhirnya ondel-ondel dipakein
Cukin tuh yang selempang di depan itu. Sarung yang 2 yang ada di sini ya. Dulu kan dia selempangan doang. Dulu selempang kayak unil gitu kan sarungnya. Betul. Oh, kembali pakai cukin. Dipakai cukin. Nah, itu tuh yang tadi salah satu simbol juga. Iya, betul. Oh, makanya ulama-ulama mungkin guru agama sering pakai sarung. Iya, betul. Makanya dipakai seperti itu. Iya, itu kan juga dari dapat idenya dari si pitung kali ya. Iya, biasanya kan kalau jawara Betawi kan dia suka taruh nih si sarung Betawinya di pundak ya cukin. Oh, ada ya ternyata perubahan-perubahan ada gitu ya. Ya kalau mau ya itu tadi saya bilang mau nggak mau mesti ngeliat sejarahnya ke belakang gitu ya. Terus yang terakhir itu adalah model komersial, itu ketika ondel-ondel mulai dicanangkan dalam ulang tahunnya itu yang ada dulu tuh 1001 ondel-ondel kayak dulu zaman Pak Jokowi masih jadi gubernur itu ada tuh, dan itu boleh dari kalangan mana aja, terus ada pawai ondel-ondel besar-besaran di Jakarta. Jadi nah sejak itu kayaknya ondel-ondel mulai kelihatan keluar gitu ya, dalam arti bentuknya rupa-rupa gitu ya, kan di situ dibolehkan gitu loh, ondel-ondel bisa dalam bentuk apapun gitu loh. Tapi kalau secara kostum gimana? Karena saya suka lihat tuh ondel-ondel tapi pakai batiknya batik Jawa Tengah gitu, bukan batik Betawi atau motif Betawi gitu. Ini sejauh mana sih kita sebenarnya bisa mengeksplor itu? Saya pernah tanyain sih ya, jadi selama penelitian perjalanan panjang itu saya nanya ke para pembuatnya lah gitu ya, para pembuat, ke beberapa, udah puluhan pembuat ondel-ondel itu. Memang masalah terbesarnya adalah kenapa mereka lebih senang akhirnya pakai polos. Ya, pakai polos selain harganya murah gitu ya. Kenapa bukan batik Betawi gitu, apalagi buat yang bawah ya, di bawahnya. Nah, itu dibilangnya sih kain Betawi itu sulit didapat dan mahal. Katanya ya, jadi mereka pakai kain adatnya yang terus akhirnya bukan milik Betawi ya, jadi banyak dari Pulau Jawa lainnya tapi yang bukan Betawi. Gitu-gitu juga apa cukinnya itu banyak yang bukan khas Betawi lah. Mungkin ini menjadi salah satu tantangan juga ya. Iya, yang untuk mesti melestarikan ondel-ondel yang dalam bentuk kembali ke fitrahnya itu ya, ke Betawiannya dia gitu betul, ya. Mungkin ada tantangan lain nggak sih yang mau kita lihat saat ini? Tantangan lainnya adalah yaitu karena yang anak-anak muda kita ini ya, terutama anak-anak kecil lah yang lihat di jalan, kan ondel-ondel itu kan sekarang ada larangannya, tahu kan ya, dia nggak boleh ngamen di luar, ada larangannya, menjaga bahwa ketertiban lalu lintas segala macam. Memang bahaya kan ya ondel-ondel itu kalau nyebrang kan dia juga nggak bisa lihat kiri ke kanan, nabrak lagi. Nah itu akhirnya jadi anak kecil sekarang ngeliatnya ondel-ondel itu sendirian kan, yang bisa kita lihat di jalan ya, kasihan gitu sebenarnya. Jadi pengetahuan mereka tentang ondel tuh begitu. Mungkin salah satu sarannya yang ini kali ya, mungkin ondel-ondel bisa dijadiin buat icon game gitu ya. Tapi dia pasangan, nggak boleh sendirian gitu loh. Jadi kan anak-anak sekarang lagi pada mau seneng game ya, atau ya digital gitu deh gitu loh. Jadi ini pendekatan untuk mengenalkan ondel-ondelnya ke anak-anak. Betul. Mungkin bisa dalam media lain juga ya. Betul, harus berubah sih lama-lama jadinya. Oke. Menarik Bu, ada lagi nggak yang mau disampaikan sebelum kita menutup obrolan ondel-ondel aku padamu ini? Sebenarnya sih nggak ada ya, tapi memang ini perjalanan saya panjang mengejar ondel-ondel dalam arti gitu ya. Bikin bukunya sih cepat, tapi penelitiannya yang panjang. Ya lama, lewat dari 5 tahun lah gitu ya. Sekolahnya nggak kelar-kelar. Tapi disertasinya udah dong. Udah beres dong. sekarang. Jadi mungkin barangkali kalau ininya saya sih ya, kita coba mengenal ondel-ondel lebih baik. Barangkali mungkin semua pihak gitu ya harus ikutan gitu. Jadi kita nggak bisa hanya ke pemerintah aja atau ke si pengamennya aja, nggak bisa ya, karena kita masyarakat Betawi itu kan kompleks ya, semuanya harus turut gitu ya. Jadi dalam arti storytellingnya lah ya, storytelling tentang storytelling tentang ondel-ondel itu harus baik gitu ya, harus dijelaskan yang benar kayak apa. Jadi biar nanti generasi kita berikutnya, anak-anak kita itu mengenal ondel-ondel tuh dengan yang benar gitu sih. Oke. Ya, karena perjuangan jadi pengamen di belakangnya itu berat sekali. Iya, ini ya Sobat Budaya, dulu ada kita pementasan teater Apnon dengan membawa ondel-ondel. Kita bisa tahu loh yang di dalam ondel-ondelnya ini si A apa si B, karena ketika dia bergerak kita tahu gerakannya ini adalah gerakannya si A, ini gerakannya si B. Betul. Jadi
karakter dari si yang ada di dalamnya Pemain. itu dalam ondel-ondel itu bisa terlihat dari Iya, luar betul. gitu. Nah, jadi kalau saya masuk ondel-ondel, Anda tetap tahu bahwa ondel itu isinya Maudy gitu katanya gitu loh. Kapan-kapan saya masuk ondel-ondel biar bisa kelihatan. Bu Mita, makasih banget Terima untuk kasih obrolannya kembali. yang mencerahkan ini. Kita banyak tahu dan sering dengar soal ondel-ondel, tapi ternyata kita belum benar-benar paham dan belum benar-benar kenal ondel-ondel itu gimana dan seperti apa. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah sumbangsi ilmu ya, Amin. yang bisa buat nanti cucu-cucu nanti yang tinggal ke Jakarta tuh paham nih siapa sih nih simbol-simbol ini. Nah ini nih nanti informasinya di sini gitu ya Bu Mita ya. Terima kasih banyak sudah hadir di sini Sobat Budaya, juga terima kasih udah ikut ngobrol-ngobrol sama kita soal ondel-ondel Aku Padamu. Ini juga menarik sekali ya bahwa kita tahu ondel-ondel yang ada di Betawi ini tidak hanya sekadar pajangan yang tadi kita tahu, tapi banyak sekali cerita-cerita di belakangnya. Ini sangat menarik untuk kita pelajari lebih jauh. Bisa coba dicek di buku Ondel-ondel Aku Padamu. Oke? Nah, Sobat Budaya, kita akhiri dulu perjumpaan kita pada episode kali ini. Kalau Sobat Budaya ada ide-ide, pengen ngobrol soal apa budaya di Jakarta, tentang seni, apapun, silahkan kirim ke Instagram kami di @disbud_dki. Kita menanti masukan Anda, dan juga Sobat Budaya bisa menyaksikan kembali di YouTube kami ya. Saya Maudy Kusnadi pamit dulu dari hadapan Anda, sampai ketemu lagi. Kita pamit Ibu. Dadah. Dadah. Terima kasih.